ketika customer itu dinyatakan layak, kita harus bisa menjamin sih di situ. Dia bisa bayar pertama kali, kedua, ketiganya nggak bayar. Pertanyaan cuma satu, ini survei nggak sih? Halo Walkers, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, bikers kita yang satu ini, namanya Bro Reynald. Wih, lihat gayanya mengendarai kendaraan roda 2. Keren kan? Mantap. Reynald adalah seorang bikers yang berprofesi sebagai seorang CMO. CMO adalah singkatan dari Credit Marketing Officer. Mau tahu nggak seperti apa sih pekerjaan seorang CMO? Kenapa Reynald yang seorang bikers bisa betah menekuni pekerjaan ini? Pastinya, saksikan terus konten menarik kali ini di Walkerspedia. Job Review Credit Marketing Officer. Oh iya, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe ya Walkers. Dan berikan komentar terbaik kalian supaya kita bisa selalu memberikan konten-konten terbaik untuk Walkers semua. Halo, saya Renal. Saya adalah seorang Credit Marketing Officer. Mau tahu keseruan untuk menjadi Credit Marketing Officer seperti apa? Yuk, ikutin saya. Kita dari pagi itu kita briefing pagi dulu, udah gitu ada pembahasan atau mungkin dari tempat kita bekerja ada target yang dilebihkan atau dikurangkan atau untuk upselling ini, untuk ada diskon ini ke customer. Lalu dari situ mungkin kita langsung menuju ke dealer tempat kita standby ya. Jadi nggak semua dealer, tapi salah satu aja kita standby. Nanti dari sales mungkin ada nawarkan, Mas ini ada pollingan yang harus kita survei. Nah itu baru kita survei tuh. Tapi kalau misalkan kadang nggak ada, paling nggak sih kita harus ada ini sih, bisa dibilang kayak ada inisiatif buat nyari customer. Bukan berarti kita itu job desk kita ya, seenggaknya kan kita punya target tersendiri juga. Jadi paling nggak kita harus menawarkan ke customer baru sih. Tugas utama seorang CMO itu lebih ke menganalisa ya. Jadi kita harus menganalisa kelayakan konsumen ini layak atau enggaknya untuk kita beri kredensial untuk mengambil barang di kita. Tanggung jawab utama kita itu ketika customer itu dinyatakan layak, kita harus bisa menjamin sih di situ. Kalau kita ngomong layak, tapi pada kenyataannya ke depannya, entah bulan berikutnya, entah bulan setelahnya, itu bisa jadi ini tidak layak. Itu kita yang disalahin sih pastinya, karena kan tugas kita di sini menganalisa. Jadi namanya menganalisa, kita nggak bisa sembarangan milih orang. Yang saya sukain ya, kebetulan kan saya suka di motor ya. Kebetulan kalau misalkan survei itu kita kemana-mana, ya saya tuh senang aja sih. Kalau misalkan kemana-mana, mau jauh juga saya jabanin biasanya. Jadi kurang lebih sih tempat-tempat yang belum pernah kita datangnya sebelumnya itu saya jadi pernah, karena kalau untuk lingkup dari seorang CMO itu nggak cuma di daerah itu aja. Balance sih Mas, suka duka itu gimana kita ngejalaninnya sih sebenarnya. Selama kita kerjain itu dan jalanin itu sesuai dengan SOP yang ada, saya rasa sih nggak akan ada duka sih, kecuali kita ada miss kayak case kecil lah gitu. Bisa dibilang begitu sih Mas. Kalau misalkan kita salah-salah ya kayak saya bilang tadi, ini customer saya bilang layak, ternyata nggak layak. Atau bahkan, ya maaf, dia bisa bayar pertama kali, kedua, ketiganya nggak bayar. Pasti kita yang diuber-uber Mas. Dan pasti pertanyaan cuma satu, ini survei nggak sih gitu. Benefit itu kalau misalkan kita dapat benefit dari pengalaman itu udah pasti banyak. Pertama, kita dapat kenal orang baru. Udah gitu kita bisa tahu cara menilai seseorang seperti apa. Udah gitu kita diajarkan gimana sih rasanya kerja untuk di lapangan itu seperti apa, kita kemana-mana seperti apa, kita cara mencari informasi seperti apa. Saya rasa sih sesuai banget sih, karena apa yang kita kerjakan itu dengan gaji yang bisa dibilang lumayan gede sih, sekitar 4,2, belum termasuk tunjangan, bonus segala macem. Saya rasa sih worth it banget sih. Bisa dibilang sih yang udah pasti umum banget itu BPJS. Kita pasti perlu banget sih namanya BPJS itu. Apalagi kalau misalnya kita kadang mendesak. Terus udah gitu dari insentif, dari achievement. Ketika achievement kita bagus, itu udah pasti kita dapat salary lebih ya di luar dari gaji pokok kita.
kalian tuh harus bisa caranya menilai seseorang, cara melihat gerak-gerik, cara mereka ngomong, cara mereka gerakan badan mereka, dan apa yang diceritakan mereka pun kalian harus bisa tangkap itu, apakah itu kebenarannya atau tuh ya bisa dibilang fiktif ya dari bahasa mereka ya. Itu sih yang paling utama. Kedua, kalian tuh harus tipikal orang yang harus punya jiwa yang semangat banget sih. Karena bisa dibilang CMO tuh kerjaan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang fighter banget. Cara menawarkan untuk ke customer tuh terutama sih yang kita buat mereka tertarik tuh, kita harus tahu dulu dari kompetitor kita tuh dia dikasih yang seperti apa. Pasti yang pastinya nantinya kita bakal ngasih yang lebih sih. Kalau misalnya tipe customer tuh kita bisa nemuin yang kadang friendly banget, yang welcoming banget. Kadang juga ada juga customer tipikal orang yang nggak mau ribet. Itu kita sering banget sih nemuin yang kayak gitu. Misalnya kata dia, "Mas, kita survei jam 5 ya." Udah gitu kita jam 5 udah di jalan menuju ke sana. "Mas, saya undur habis maghrib segala macam bla bla bla." Dan ya, sebenarnya sih itu udah lewat dari office hour kita sih. Tapi karena itu untuk ya bisa dibilang untuk target saya juga dan untuk job desk saya juga ya mau nggak mau. Customer yang paling disukai pastinya sih customer yang welcome ya, yang pengertian apalagi. Walaupun misalkan ada kekurangan data segala macam, itu bisa cepat diproses. Kadang ada juga customer yang kita, "Mas, ini belum lengkap, ya udah besok aja kesini lagi, besok aja deh begini atau enggak begini-begini." Justru yang seperti itu sih yang bikin memperlambat kita. Pastinya sih yang gue senang banget, kita bisa ketemu orang-orang baru, bisa banyak relasi juga. Dan bahkan yang tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi itu kita bisa jadi tahu, oh ini tempatnya daerah ini namanya. Karena namanya CMO itu nggak mentok di satu wilayah sih, pastinya kita kemana-mana. Dan pastinya sih buat orang yang hobi kelayapan tuh pasti seru banget. Karir yang menjanjikan, sebenarnya gimana karir kita menjanjikan tuh gimana orangnya sih mas. Tapi kalau saya ngelihat dari keseharian saya dan apa yang saya rasakan, kita banyak pengalaman sih di sini. Yang tadinya kita nggak ada pengalaman untuk di outdoor, itu kita punya pengalamannya dan cara kita menganalisa konsumen seperti apa, bertemu orang baru, dan cara kita menawarkan kepada customer seperti apa, itu bisa dibilang udah merangkum segala job desk sih, semacam kayak sales, marketing, segala macam bla bla bla, kita udah dapet semua. Jangka panjang ya, balik lagi sih mas, kalau misalkan kitanya bener, kita sesuai SOP segala macam, insya Allah sih mas, usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil sih. Saya rekomendasiin sih sebenarnya, apalagi buat orang-orang yang saya fighter banget sih, apalagi tipikal orang yang suka jalan. Kalau untuk jadi CMO tuh saya rasa worth it banget dari segi salary, dari pekerjaan seperti apa. Saya rasa sih cocok sih mas, apalagi untuk ya buat orang-orang kayak kita lah yang suka kelayapan. Tuh kan workers, Reynald aja bisa tetap punya hobi sebagai bikers dan tetap punya karir yang baik serta menjanjikan. Kalian mau juga dong seperti Reynald? Makanya tonton terus konten-konten dari Workerspedia yang selalu memberikan informasi tentang lowongan kerja dari pekerjaan Credit Marketing Officer. Saat ini daerah yang membutuhkan tenaga CMO yaitu area Jabodetabek. Jadi, jangan lupa kirimkan CV kamu melalui email ke recruitment.ho@swapro.co.id. Kali lagi nih, Workerspedia selalu mengingatkan kamu untuk selalu like, comment, dan subscribe channel Workerspedia supaya kamu selalu update tentang dunia pekerjaan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @workerspedia dan Facebook kita di @workerspedia juga ya. Oke, sampai bertemu di konten Workerspedia selanjutnya. Jangan lupa Workerspedia, channelnya para pencari kerja. Kerja apapun tuh sama, gimana kalian menjalaninya. Tapi satu, buat kalian yang jiwa-jiwa fighter, jiwa-jiwa petualang banget lah pokoknya, gue rekomendasiin banget di CMO. Dan gue bakal bilang satu hal, usaha lu nggak akan mengkhianati hasil lu. Intinya semua tuh gimana cara lu ngejalaninnya sih.